Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 mata kuliah metodologi penelitian akan mempresentasikan materi tentang hipotesis. Kelompok kami sendiri terdiri dari 3 anggota, yaitu yang pertama ada Efrina Lorenzia, lalu ada Primus Justian, dan saya sendiri Rifki Asperi. Ada 4 subbahasan dalam pembahasan kelompok kami pada kali ini. Yang pertama yaitu ada pengertian dari hipotesis, macam-macam hipotesis, penyusunan hipotesis, dan yang terakhir nantinya ada model hipotesis. Yang pertama, untuk pembahasan pertama yaitu tentang pengertian hipotesis. Hipotesis ini sendiri secara etimologis berasal dari 2 kata, yaitu hypo yang berarti kurang dari dan tesis yang berarti pendapat. Jadi hipotesis ini merupakan suatu pendapat atau kesimpulan yang belum final yang harus diuji kebenarannya. Menurut McGuigan dalam Ugiran tahun 2010 menyatakan bahwa hipotesis adalah pernyataan yang dapat diuji mengenai hubungan potensial antara 2 atau lebih variabel. Hipotesis ini atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Hipotesis ilmiah mencoba mengutarakan jawaban sementara terhadap masalah yang akan kita teliti. Hipotesis ini menjadi teruji apabila semua gejala yang timbul tidak bertentangan dengan hipotesis tersebut. Nah, contoh dari hipotesis itu seperti ini. Apabila terlihat awan hitam dan langit menjadi pekat, maka seseorang dapat saja menyimpulkan bahwa sebentar lagi hujan akan turun. Nah, itu hipotesisnya. Apabila ternyata beberapa saat kemudian hujan benar turun, maka dugaan tadi terbukti benar. Secara ilmiah, dugaan tadi disebut dengan hipotesis. Namun apabila ternyata tidak turun hujan, maka hipotesis dari seorang tadi dinyatakan keliru. Baik, selanjutnya ada macam-macam hipotesis. Hipotesis dapat diklasifikasikan berdasarkan rumusan dan proses pemerolehannya. Yang pertama dapat ditinjau dari rumusan hipotesis penelitian yang bisa dibedakan menjadi yang pertama ada hipotesis kerja, yaitu hipotesis yang sebenarnya yang merupakan sintesis dari hasil kajian teoritis, dan hipotesis kerja biasanya disingkat H1 atau H2, HA. Yang kedua, ada hipotesis nol atau hipotesis statistik, yang merupakan lawan dari hipotesis kerja dan sering disingkat HO. Lalu ada hipotesis penelitian yang bisa dibedakan lewat proses pemerolehannya. Yang pertama ada hipotesis induktif, yaitu hipotesis yang dirumuskan berdasarkan pengamatan untuk menghasilkan teori baru. Lalu yang kedua ada hipotesis deduktif yang merupakan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan teori ilmiah yang telah ada. Selanjutnya ada macam-macam hipotesis yang menurut bentuknya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada hipotesis relasional atau asosiatif. Hipotesis ini diartikan sebagai jawaban sementara atas hubungan antara 2 variabel atau lebih. Jadi hipotesis ini dirumuskan berdasarkan rumusan masalah yang asosiatif atau menggambarkan suatu hubungan. Yang kedua ada hipotesis deskriptif, berbeda dengan hipotesis asosiatif. Hipotesis deskriptif justru menunjukkan hubungan antara variabel secara implisit, sehingga hubungan tersebut cenderung tersembunyi, tidak jelas seperti hipotesis penelitian. Jadi hipotesis deskriptif hanya menggambarkan tentang sampel penelitian. Yang ketiga ada hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif dapat diartikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan perbandingan komparasi antara 2 variabel penelitian. Selanjutnya ada penyusunan hipotesis. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun hipotesis. Di sini kita menyediakan ada 5.
Yang pertama itu hipotesis harus dirumuskan dengan singkat dan jelas. Jadi penyusunan hipotesis nanti dijelaskan juga. Habis ini ada model penyusunan hipotesis yang ideal itu bagaimana. Jadi di situ nanti ada pertanyaan, karena hipotesis itu berbentuk jawaban, meskipun jawaban sementara, maka harus diutarakan dengan singkat dan jelas. Yang penting menjawab inti dari persoalan yang ada, seperti itu. Lalu yang kedua ada menyatakan pertautan antara dua variabel atau lebih. Jadi di situ intinya, karena memang dalam suatu penelitian itu kan emang dicari hubungan antara variabel, dan terutama di penelitian kuantitatif itu biasanya terdapat ada variabel dependent, independent, ya, intermediate. Itu harus dijelaskan bagaimana masing-masing variabel itu mempengaruhi outcome yang akan terjadi dalam suatu penelitian, seperti itu. Lalu yang ketiga ada dinyatakan dalam kalimat deklaratif. Karena memang berbentuk jawaban, pendapat, maka harus deklaratif. Jadi deklaratif ini maksudnya adalah ketika, contohnya saya ambil tax fraud, ketika contohnya penelitiannya ini, pengaruh tax fraud terhadap pendapatan sebuah negara gitu kan. Ya kan dalam kalimat deklaratif itu seperti apabila tingkat tax fraud itu tinggi dalam suatu negara, maka pendapatan pajak itu akan rendah. Ya, di sini mungkin obvious atau jelas kalau misalnya ya iyalah kalau fraud-nya tinggi, tapi kan maksudnya dalam hipotesis masih bisa salah dalam kalimat dimensi penelitian yang dilaksanakan. Jadi tetap harus dinyatakan secara deklaratif. Yang keempat ada hipotesis harus dirumuskan dengan singkat, dan ini kayaknya repetitif. Harusnya di sini ada kalimat, bentar. Harusnya di sini dinyatakan hipotesis harus didasari oleh masalah yang konkret. Maaf, ada sedikit tipe di sana, tapi sudah, itu udah jelas tadi seperti yang saya katakan. Memang harus ada pertanyaan atau suatu masalah yang dijawab dari situ, dan harus diganti, bukan jadi tujuan akhir. Kalau misalnya tujuan hasil akhir penelitiannya itu berbeda, maka ya udah dinyatakan bahwa hipotesisnya salah. Makanya ada hipotesis benar dan ada hipotesis salah, keliru. Maaf. Lalu yang kelima ada hipotesis harus dapat diuji, yaitu intinya tadi juga sama. Kalau misalnya ini tentang penelitian, dan hipotesisnya harus dapat diuji atau dikonfirmasi. Selanjutnya. Lalu cara merumuskan hipotesis ini, urutannya juga sebagai berikut. Jadi yang pertama bisa melakukan observasi tentang suatu topik atau masalah. Lalu yang kedua, saya rasa udah jelas ya yang pertama. Yang kedua, buat daftar masalah yang ingin diteliti. Jadi daftar masalah yang muncul akibat observasi tersebut ya, terutama bukan tiba-tiba kita mendaftarkan masalah lain gitu yang berkaitan, tapi apa yang kita observasi, apa yang kita dapat itu dicatat daftar masalahnya. Lalu mulai menuliskan hipotesis. Ini nanti juga dijelaskan setelah ini. Lalu 4, pastikan hipotesis dapat diuji seperti yang kriteria sebelumnya. Selanjutnya. Nah, model hipotesis ideal, jadi di sini berdasarkan bukunya Creswell, itu dikatakan bahwa secara elaboratif, tadi seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwasanya hipotesis sangat cocok untuk digunakan dalam penelitian kuantitatif. Maka dari itu model ideal yang mau dibahas di sini adalah model dari sisi kuantitatif dengan menggunakan metode deduktif. Nah, metode yang dimaksud ini apa? Model ini disebut dengan model deskriptif inferensial. Selanjutnya. Nah, apa sih model deskriptif inferensial itu? Jadi model deskriptif inferensial ini mengupayakan pembentukan dan penggunaan pertanyaan deskriptif dan pertanyaan inferensial. Nah, di dalam buku Creswell, seperti yang saya sebutkan tadi, disebutkan bahwa pertanyaan inferensial inilah yang disebut sebagai hipotesis. Tapi supaya tidak bingung atau ruwet, karena tadi sudah dikatakan bahwa hipotesis itu berbentuk sebuah pendapat atau statement. Jadi kalau misalnya di sini pertanyaan inferensial adalah hipotesis, maka supaya sederhana di presentasi ini akan disebut sebagai pertanyaan hipotesis. Karena nanti dijelaskan di bawah itu sudah disiapkan. Nah, pertanyaan deskriptif yang dimaksud itu seperti apa? Itu adalah pertanyaan yang menjadi sumber pemicu pertanyaan inferensial yang menanyakan variabel atau segala hal yang berkaitan dengan moderasi variabel. Contohnya seperti apa? Seperti yang tadi ngambil tema yang sama, pengaruh tax fraud analysis, pengaruh tax fraud terhadap pendapatan suatu negara menggunakan metode bla bla bla.
itu pertanyaan deskriptif yang bisa kita mulai adalah contohnya seberapa tinggi tax fraud yang terjadi di Indonesia, contohnya seperti itu. Nah, pertanyaan seperti itu masih pertanyaan deskriptif karena itu hanya menanyakan tentang satu variabel, yaitu variabel independennya yang memengaruhi pendapatan suatu negaranya kan. Lalu juga bisa mungkin kita pertanyakan juga pertanyaan terhadap variabel independennya, contohnya seperti lalu bagaimana rata-rata pendapatan negara Indonesia dalam 1 dekade terakhir atau 10 tahun terakhir. Itu juga masih pertanyaan deskriptif. Nah, setelah itu baru bisa kita mengutarakan pertanyaan hipotesis atau pertanyaan inferensialnya. Di sini adalah pertanyaan yang menanyakan mengenai hubungan atau relasi antara variabel-variabel terpilih sehingga dapat memunculkan sebuah pendapat atau jawaban sementara yang berupa kalimat. Dan kalimat inilah yang akan menjadi sebuah hipotesis. Jadi itu tadi kenapa namanya di sini disebut sebagai pertanyaan hipotesis. Sedangkan contohnya, kalau misalnya ngambil tema yang sama, itu contohnya bagaimana tax fraud mempengaruhi pendapatan dari suatu negara. Jadi lebih menanyakan bagaimana hubungannya, kok bisa sih tax fraud itu mengurangi, mungkin karena akhirnya ada tax fraud, kepatuhannya juga berkurang, seperti itu. Atau juga bisa ditanyakan seberapa besar dampak yang diakibatkan tax fraud terhadap pendapatan sebuah negara, gitu juga bisa. Dan dalam menyatakan hipotesis juga nggak selalu bisa spesifik. Jadi ada yang namanya directional hipotesis dan non-directional. Bisa jadi hipotesisnya nanti jawabannya itu ada perbedaan, tapi nggak bisa menjelaskan perbedaannya itu bagaimana. Atau itu yang disebut non-directional, tapi ada juga yang directional, itu menjelaskan secara spesifik. Contohnya tax fraud-nya tinggi, maka pendapatannya turun. Jadi semakin tinggi tax fraud-nya, maka turunnya semakin rendah juga, seperti itu. Jadi itu contoh yang bisa digunakan sebagai hipotesis. Apapun hasil hipotesisnya, yang penting itu dapat menjawab pertanyaan yang sudah muncul dari pertanyaan hipotesis itu tadi. Jadi seperti itu. Sepertinya sudah di akhir presentasi, jadi pada teman-teman yang ingin bertanya bisa silahkan bertanya, namun karena ini di-record, maka kepada Pak Agung dan teman-teman sekalian, terima kasih telah memperhatikan presentasi dari kita, dan selaku kelompok, mewakilkan kelompok, kami mengucapkan terima kasih.